Tadris IPA Institut Agama Islam Yasni Bungo. Cerdas, beramal, luar biasa. Study Tour merupakan bagian dari metode pembelajaran yang berusaha memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada para mahasiswa tentang sesuatu hal. Study Tour adalah kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mempelajari proses yang sebenarnya tentang orang dan objek. Study Tour diadakan karena kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dari luar kampus. Hal tersebut diadakan karena tidak mungkin menghadirkan atau memanfaatkan setiap peristiwa ke dalam kelas untuk dipelajari dan diamati. Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Yasni Bungo pada hari Minggu 4 Juni 2023 melaksanakan kegiatan study tour ke Sumatera Barat sampai Selasa 6 Juni 2023. Sebelum keberangkatan ke Sumatera Barat, mahasiswa dilepas langsung oleh Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo, Bapak Dr. Muhammad Solihin MPDI. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah outing class di Peternakan Sapi Perah, Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kegiatan study tour tersebut, seluruh mahasiswa diajak secara langsung melihat keadaan tentang pengembangan serambi milk, peternakan sapi perah di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kabupaten Kota Padang Panjang, serta mahasiswa juga mengunjungi kantor BMKG Padang Panjang. Kegiatan study tour berakhir di kampus Universitas Negeri Padang. Seluruh mahasiswa Tadris IPA dan dosen IAI Yasni Bungo menghadiri acara di Aula Departemen Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Hadir juga di acara tersebut Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA, Ibu Fitri Amelia MSI PhD, Kepala Departemen Pendidikan IPA, Ibu Dr. Randa Yurneti MPD, dosen Departemen Pendidikan IPA, dan mahasiswa Departemen Pendidikan IPA UNP. Acara tersebut membahas tentang kerjasama antara program studi Tadris IPA IAI Yasni Bungo dengan Departemen Pendidikan IPA Fakultas MIPA UNP. Kaprodi Tadris IPA IAI Yasni Bungo, Ibu Firly Montana Indra MMMPD mengatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan studi banding dan edukasi wisata atau outing class ini adalah untuk belajar dan mencari pengalaman secara langsung di lapangan. Kita akan belajar dari para narasumber yang profesional seperti di Serambi Milk Padang Panjang. Di sini mahasiswa akan belajar tentang komposisi air susu sapi, proses pembuatan pupuk dari kotoran sapi, sampai pada proses pemasaran semua produk dari Serambi Milk ini. Selanjutnya, di BMKG Bukit Tinggi, mahasiswa kita akan belajar tentang pengukuran suhu ruang, pengukuran temperatur dan cuaca, sampai kepada belajar tentang deteksi dini gempa dan tsunami. Sedangkan untuk kegiatan di Departemen Pendidikan IPA UNP, kita akan melihat dan belajar banyak hal tentang program-program andalan mereka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan terakhir, kita akan melaksanakan MOE. Kegiatan akhir dari studi banding ini adalah family gathering, yang kita maksudkan untuk membangun rasa kekeluargaan sekaligus merefresh kepenatan para dosen dan mahasiswa. Mudah-mudahan ketika pulang dapat energi baru untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi tujuan kita untuk mengadakan studi banding ke UNP dan beberapa tempat wisata edukasi. Yang pertama, kalau yang di
Serambi Milk itu mahasiswa akan belajar pada tenaga profesional mengenai bagaimana komposisi air susu, lalu mereka akan belajar juga bagaimana pengolahan kotoran sapi sehingga bisa menjadi susu kandang. Lalu mereka juga akan belajar bagaimana pendistribusian produk dari Serambi Milk itu sehingga bisa sampai kepada para konsumen. Nah, setelah kita dari Serambi Milk Padang Panjang, maka kita akan melanjutkan wisata edukasi itu ke BMKG Padang Panjang. Nah, di sini mahasiswa akan belajar juga kepada ahlinya, kepada para profesional yang ada di sana. Jadi bagaimana mengukur temperatur cuaca, temperatur suhu sampai kepada curah hujan dan juga mendeteksi gempa serta tsunami secara dini. Nah, kita berharap melalui kegiatan seperti ini mahasiswa bisa memiliki motivasi yang lebih ketika dalam proses belajar. Selanjutnya kalau untuk di Universitas Negeri Padang ini kita punya harapan yang lebih luas, bukan hanya sekedar belajar secara langsung kepada tenaga profesional, tapi kita juga berharap dari kegiatan ke UNP ini kita bisa melakukan kerjasama dalam berbagai aspek, terutama untuk peningkatan tridharma perguruan tinggi. Nah, misalnya kalau untuk pendidikan kita bisa nanti mungkin berkolaborasi antara dosen di sini dengan dosen di sana untuk praktik mengajar. Kemudian untuk mahasiswa juga kita berharap bisa ada sharing atau belajar bersama nantinya yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian bersama. Untuk UKM kita juga bisa berharap dari kegiatan-kegiatan mahasiswa di UNP kita bisa belajar banyak sehingga nanti bisa diterapkan oleh mahasiswa Tadris IPA yang ada di sini. Dan hari akhir itu kita berharap juga dari serangkaian kegiatan wisata edukasi kita bisa melakukan refreshing ya, jadi nge-refresh dari 2 hari kegiatan yang penuh aktivitas belajar atau edukasi. Terakhir kita akan menikmati kebersamaan kekeluargaan di sebuah spot pantai di Padang. Nah, di sana kita akan melakukan family bonding. Tujuannya adalah pertama meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan dan sinergitas antara dosen dengan mahasiswa sehingga nanti kembali ke kampus sudah dalam keadaan fresh dan bisa belajar secara lebih maksimal. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, dari akhir proses studi banding ini semua mahasiswa nanti akan membuat modul dan bahan ajar dari capaian pembelajaran yang mereka bawa ketika studi banding. Artinya, setiap mahasiswa nanti akan membuat laporan berkelompok berdasarkan capaian pembelajaran yang mereka lakukan ketika di lapangan. Contoh, fisika mereka akan membuat modul ajar itu tentang temperatur dan juga pengaturan suhu ruang. Kemudian yang biologi mereka juga akan membuat laporan tentang pembuatan kompos ataupun pemanfaatan kotoran hewan. Dan yang kimia mereka akan membuat laporan tentang komposisi air susu, sehingga nanti akhirnya mereka akan presentasikan itu dalam bentuk majalah dan akhirnya mereka akan membuat jurnal bersama nantinya. Dan ini semua berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di perkuliahan. Harapan kita studi banding itu tidak hanya melihat saja, tapi ada luaran dan aplikasinya. Aplikasi dari luaran itu adalah dalam bentuk modul ajar, majalah, dan jurnal. Ini yang tidak boleh diabaikan. Kepala Departemen Pendidikan IPA, Ibu Dr. Randa Yurneti MPD, dan Kepala Lab Pendidikan IPA Terpadu, Ibu Dr. Skunda Dilyarosta MPD, saat diwawancarai, keduanya berharap bahwa tindak lanjut dari kerjasama ini memang terrealisasi secara nyata, baik itu di dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam MOE. Kita mengimbau, mari kita bekerja sama dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat, sesuai dengan himbauan atau keputusan daripada Rakor PBI tahun 2023 yang lalu. Banyak yang bisa kita bekerjasama secara kurikulum, pelajaran, kemudian bagaimana kita bisa riset bersama, mengembangkan jurnal bersama-sama. Jurnal kita berkembang dengan adanya kolaborasi, jurnal di Tadris IPA pun bisa naik dari sifat 1, tidak ke sekolah lain.
kita bisa bekerja sama dengan baik. Juga dengan mahasiswa kita, kalaulah bisa kita saling melatih mahasiswa itu kan mungkin juga lebih baik. Dan kerjasama penelitian juga sudah kita lakukan sebelumnya dengan beberapa peneliti yang sudah menghasilkan jurnal-jurnal Scopus. Nah, kita tidak hanya dengan Indonesia aja, kita sudah mulai menjajaki kerjasama penelitian bersama dengan luar. Ini tentang realisasi dengan 200 Scopus pada tahun 2021. Kami harapkan sekali kerjasama ini memang terrealisasi dengan kegiatan-kegiatan. Nggak sampai kerjasama hanya sebatas kerjasama Di kertas saja. kemudian tidak ada ininya tindak lanjut follow up-nya. Jadi kami sangat mengharapkan itu nanti tindak lanjut dari kerjasama ini ke bentuk yang nyata.